Halo teman-teman semua, perkenalkan kami kelompok 8. Di sini akan membagikan materi mengenai asesmen sumatif dalam mata kuliah penilaian pembelajaran. Adapun sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Agustin Rima, yang kedua ada Ganinada Agustina, yang ketiga ada Intan Firhanix, yang keempat ada Ninis Rahmawati, dan yang kelima ada Novika Salsabila Firdaus, dan yang terakhir ada Yesania Anindita. Materi pertama yaitu pengertian. Pengertian asesmen pembelajaran menurut Permendikbud nomor 53 tahun 2015 ialah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran siswa dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Nah, asesmen juga dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan aspek waktu, pelaksanaan, dan tujuannya. Yang pertama ada asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi dan melihat sejauh mana perkembangan belajar siswa, baik kognitif maupun non-kognitif. Hasilnya digunakan untuk referensi guru dalam menentukan strategi pembelajaran dengan memetakannya yang sesuai. Lalu yang kedua ada asesmen formatif. Dilaksanakan saat pembelajaran berlangsung. Menurut Popham tahun 2009, menjelaskan bahwa asesmen inilah sebuah proses terencana yang menghasilkan bukti-bukti kondisi belajar siswa. Bukti tersebut digunakan oleh guru untuk melakukan penyesuaian pada pembelajaran yang sedang berlangsung, atau digunakan oleh siswa untuk menyesuaikan teknik belajar mereka. Lalu yang terakhir ada asesmen sumatif. Penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran yang digunakan dalam menentukan kualitas belajar siswa secara keseluruhan dan bahan laporan hasil belajar. Dengan ini, guru dapat mengetahui gambaran hasil belajar siswa, ketercapaian tujuan pembelajaran, pemahaman materi, atau kompetensi yang telah dikuasai siswa. Asesmen ini juga menjadi pertimbangan loh untuk menentukan kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah, materi subbab yang akan kelompok kami bawakan yaitu asesmen sumatif. Mari kita kenali lebih lanjut ya mengenai asesmen sumatif ini. Pelaksanaan asesmen sumatif akan menghasilkan nilai atau angka yang digunakan sebagai keputusan mengenai hasil belajar peserta didik, yang meliputi beberapa mata pelajaran yang telah diajarkan guru. Asesmen ini juga dilakukan setelah sekumpulan program pembelajaran diberikan dan biasanya menggunakan beberapa tes seperti ulangan harian, UTS, dan juga UAS. Meskipun tidak berdampak langsung pada kegiatan pembelajaran, namun asesmen ini mempengaruhi keputusan guru bagi siswa dalam belajar dan lebih diperhitungkan dalam pengolahan nilai raport. Selain itu, asesmen ini juga dapat digunakan untuk merumuskan tujuan dan kegiatan pembelajaran selanjutnya, serta mempertimbangkan kelanjutan belajar ke jenjang belajar siswa yang lebih tinggi lagi. Mari kita lanjut lagi mengenai materi asesmen sumatif, yaitu kegiatan apa sih yang dilakukan saat asesmen sumatif berlangsung? Dalam menjalankan asesmen sesuai fungsinya, yang dapat dilakukan ialah dengan tes tertulis atau tidak tertulis. Tes tertulis dapat dilakukan guru dengan mengajak siswa merefleksikan pembelajaran, membuat produk seperti jurnal, esai, dan juga poster, atau melakukan ujian tertulis. Sementara yang tidak tertulis dilakukan dengan kegiatan berdiskusi kelompok, membuat pertunjukan, penilaian pada sebuah produk, presentasi, hingga tes lisan. Asesmen ini juga dapat dilakukan dengan cara notes loh. Jika guru ingin mendapat hasil di ranah afektif, ia dapat melakukan asesmen notes melalui observasi, proyek, daftar periksa, skala sikap, ataupun angket. Kemudian hasil perkembangan kognitif dan psikomotor dapat dikumpulkan melalui portofolio. Mari kita lanjut ke materi akhir, yaitu apa sih fungsi dari asesmen sumatif ini? Baik, fungsi asesmen sumatif ini sebagai pengukuran kemampuan dan pemahaman dalam pembelajaran. Sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa, tidak hanya itu, hasil asesmen ini juga dapat dijadikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran, akuntabilitas, dan standar pemantauan staf akademik dan sarana untuk memotivasi siswa. Cukup sampai di sini materi singkat yang bisa kami sampaikan mengenai asesmen sumatif dan juga deskripsi singkat dari asesmen penilaian pembelajaran. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga memberikan gambaran singkat mengenai apa itu asesmen sumatif. Biar lebih jelas lagi, kelompok kami sudah menyiapkan contoh video
mengenai asesmen sumatif dalam dunia pembelajaran. Ya, anak-anak sekalian, kita sudah selesai mempelajari mengenai teks deskripsi. Oleh karena itu, Ibu akan mengadakan ujian dadakan untuk mengetahui pemahaman kalian. Oke? Ujian, Bu? Silahkan diberikan ya. Astagfirullahaladzim, ini soalnya susah banget ya Allah ya Rob. Tolong permudahkanlah ya Allah. Aduh, kok ini soal dilihat makin susah. Kalau nggak dilihat nggak tahu, apalagi nggak dikerjain, nggak naik kelas aku. Ya anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Loh, Bu, belum selesai, Bu. Nggak apa-apa, udah sekarang dikumpulin aja dulu. Ya udah, punya teman-temannya sekalian dikumpulkan ke meja saya. Tapi, Bu, dia malah jadi pesawat tuh. Aduh, gimana sih kamu? Oke anak-anak, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih ya atas antusiasmenya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.